Selamat datang buat teman-teman yang menonton video ini. Video ini membahas seputar belajar investasi saham. Ada baiknya buat teman-teman sebelum mulai berinvestasi untuk memahami dahulu tentang saham. Bagi teman-teman yang baru bergabung, silahkan subscribe video ini. Di video kali ini kita akan membahas analisis fundamental laporan laba rugi. Di video sebelumnya, kita sudah membahas mengenai analisis fundamental balance sheet atau neraca, di mana tips dasar analisis neraca bagi investor adalah: yang pertama, perusahaan berfundamental memiliki pertumbuhan aset dan modal yang selalu pesat dari tahun ke tahun. Yang kedua, aset lancar selalu lebih besar dari hutang lancar. Yang ketiga, aset tidak lancar lebih besar dari hutang tidak lancar. Yang keempat, modal lebih besar dari hutang. Dan yang kelima, selalu analisis antara aset dengan hasil penjualan harus tetap sama-sama menuju stabil. Jadi teman-teman, untuk yang poin kelima, selalu menganalisis antara aset dengan hasil penjualannya ya. Kenapa? Karena jumlah aset yang besar tidak selamanya bagus. Kan bisa aja perusahaan sedang terjadi perputaran uang kas yang terhambat, produksi tidak laku terjual, atau piutang tak tertagih. Maka, teman-teman pastikan aset dan penjualannya tetap sama-sama menuju stabil. Itulah analisis fundamental balance sheet. Untuk yang belum paham bisa nonton kembali video sebelumnya ya. Di video sekali ini, sekarang kita akan membahas analisis fundamental laporan laba rugi. Apa sih laporan laba rugi perusahaan itu? Nah, laporan laba rugi merupakan berkas yang di dalamnya memuat informasi berupa pemasukan dan pengeluaran perusahaan. Kita semua pasti punya keinginan untuk memiliki saham yang perusahaannya sustainable, yang memiliki performa yang baik, yaitu cermin peningkatan laba dari tahun ke tahun. Nah, cara yang paling bagus untuk mengetahui hal itu adalah dengan mempelajari laporan laba rugi perusahaan. Nah, variabel-variabel apa sih yang ada di dalam laporan laba rugi perusahaan? Sekarang kita lihat ya. Laporan laba rugi per periode misalkan 2020. Variabel yang pertama adalah revenue. Revenue itu adalah total pendapatan yang diterima dari hasil penjualan barang dan jasa yang diproduksi. Lalu yang kedua adalah gross profit, yaitu laba kotor yang merupakan hasil penjualan dikurangi dengan harga pokok penjualan atau HPP. Lalu yang ketiga adalah operational profit, yaitu laba operasional. Laba operasional adalah laba yang diterima dari hasil laba kotor dikurangi dengan biaya operasional. Dan yang keempat adalah net profit atau laba bersih, yaitu laba operasional dikurangi dengan biaya lain-lain. Biaya lain-lain di luar dari biaya operasional. Sebagai contoh nih teman-teman, produsen AC telah berhasil menjual AC-nya dalam sebulan, yaitu sebesar 7 juta rupiah. Maka dalam hal ini, perusahaan telah memperoleh revenue atau pendapatan penjualan sebesar 7 juta. Nah, biaya bahan baku yang digunakan untuk membuat AC adalah sebesar 2 juta. Atau disebut juga sebagai harga pokok penjualan atau HPP, yaitu sebesar 2 juta. Nah, dari dua variabel ini, pendapatan penjualan dan HPP, maka didapatlah
laba kotor, yaitu 7 juta dikurangin 2 juta sama dengan 5 juta. Nah, ketika melakukan produksi AC, perusahaan telah mempekerjakan 2 tenaga kerja yang masing-masing digaji sebesar 500.000. Jadi totalnya sebesar biaya tenaga kerjanya 1 juta, yang merupakan biaya tenaga kerja langsung, atau bisa juga disebut dengan biaya operasional. Sehingga di sini dicantumkan biaya operasional 1 juta dan mengurangi laba kotor. Jadi labanya sebesar 4 juta. Nah, pada saat melakukan penjualan AC, si penjual dikenakan pajak sebesar 10% PPN, yaitu 700.000, 10% dari 7 juta dari nilai penjualan, dan membayar bunga pinjaman bank atas modal yang dia pakai untuk usaha memproduksi dan membiayai usaha AC sebesar Rp200.000. Dari variabel ini, maka kita bisa menghitung laba bersih. Jadi laba operasional 4 juta dikurangi dengan biaya lain-lain 900.000, didapat dari 700.000 PPN dan 200.000 bunga pinjaman, sehingga diperolehlah laba bersih sebesar 3.100.000. Nah, membandingkan laporan laba rugi dan neraca pada suatu perusahaan adalah harus fair dan tidak fair bila membandingkan dengan perusahaan yang berbeda sektor industrinya. Contohnya, misalkan membandingkan kinerja perusahaan bank dengan perusahaan manufaktur atau industri makanan dan minuman. Apakah ini dapat dilakukan? Tentu saja tidak. Kenapa? Karena perbedaan yang mendasar adalah jenis usaha di mana bank di jasa keuangan, sedangkan manufaktur adalah di produksi barang, makanan dan minuman, sehingga tidak bisa dilakukan perbandingan. Nah, pada laporan laba rugi di perusahaan jasa atau bank tidak memiliki harga pokok penjualan, sehingga pendapatan sama dengan laba operasional. Sedangkan di perusahaan pabrikase atau manufaktur, dia memiliki harga pokok penjualan atau HPP. Nah, pada laporan balance sheet atau neraca di bank atau di jasa keuangan, hutang jangka panjang lebih besar dari 80% dari nilai asetnya. Namun harus disadari besarnya hutang perbankan karena alokasi pihak ketiga atau nasabah yang nabungkan uangnya di bank dan kegiatan bank, sehingga lembaga intermediasi yaitu menghimpun dana masyarakat yang kelebihan uang dalam bentuk tabungan dan deposito, lalu menyalurkannya kepada orang atau masyarakat yang membutuhkan uang dalam bentuk kredit dan mendapatkan keuntungan dari selisih bunga pinjaman dan bunga kredit. Maka bukannya terbebani bank itu, tetapi malah perusahaan perbankan diuntungkan dengan besarnya dana pihak ketiga yang masuk. Itulah sebabnya dalam analisa fundamental kita harus membandingkan sebuah perusahaan yang mempunyai subindustri yang sama atau biasa kita sebut apple to apple. Lalu kesimpulan analisis fundamental laporan laba rugi adalah tip dasar analisis laporan laba rugi bagi investor. Yang pertama, perusahaan yang memiliki fundamental baik adalah pendapatannya lebih besar dari pengeluarannya, yang berarti perusahaan tersebut untung. Lalu yang kedua, carilah perusahaan
dengan angka earning per share-nya yang terus meningkat selama 5 tahun. Dan yang ketiga, perhatikan laba usaha. Bila angkanya tinggi, berarti perusahaan berhasil mengontrol biaya dan peningkatan penjualan secara efisien. Yang keempat, selalu perhatikanlah perkembangan komponen-komponen tersebut selama 5 tahun. Kenapa? Karena sering terjadi perusahaan yang tahun sebelumnya merugi, tapi mengalami peningkatan laba secara signifikan. Hal kayak gini harus diwaspadai ya. Nah, yang kelima, angka penjualan harus tumbuh setiap tahun. Tetapi, bila ada peningkatan yang terlalu drastis, haruslah teman-teman waspada dengan cara meneliti kembali laporan laba rugi perusahaan tersebut. Demikian pembahasan mengenai analisis fundamental laporan laba rugi kali ini. Semoga bisa menambah pengetahuan tentang saham untuk bisa berinvestasi lebih baik lagi. Jika teman-teman suka dengan video ini, silahkan like. Dan jika teman-teman tidak suka dengan video ini, silahkan dislike. Sampai jumpa di video berikutnya dalam pembahasan lanjutan mengenai investasi saham. Semoga bermanfaat. Salam.